bagian anak. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Baik, Ibu akan mengabsen ya. Remi Yusuwaru, hadir ya. Yunis Manduru, Tasya Sihaan, absen. Ini udah 2 kali dia absen di pelajaran saya ya. Endang Nababan, Pinky Arwan, hadir ya. Ali Akbar Laia, Bazolo Harefa, Silvi Purba, Renti Manalu. Baik, Ibu sudah menjelaskan minggu lalu mengenai apa itu discovery learning. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan, yaitu membuat RPP. Ya, membuat RPP, Ibu sudah juga menjelaskan RPP mengenai PBL, PJBL, Ibu sudah menjelaskan itu ya. Baik, metode discovery learning dalam bentuk RPP. Langkah-langkahnya yaitu ada 7. Kompetensi inti, kompetensi dasar, mencapai kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan atau model-model metode, media atau sumber, dan yang terakhir kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kami biar bisa memahami mengenai discovery learning dalam bentuk RPP, Ibu akan menjelaskan sebagai berikut ya. Baik anak-anak, berikut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau SMP, mata pelajaran PPKN kelas 9 semester 1, alokasi 2 kali 60 menit, topik pemuda penentu masa depan bangsa. Bagian A, tujuan pembelajaran. 1. Mendeskripsikan sejarah perumusan Sumpah Pemuda. 2. Mengidentifikasi semangat dan komitmen dalam Sumpah Pemuda. 3. Menjelaskan makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. 4. Menyusun hasil telaah tentang Sumpah Pemuda. 5. Menyajikan hasil telaah tentang Sumpah Pemuda. Bagian B, kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Keempat, mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Berikutnya yaitu C, kompetensi dasar. Ya, yang pertama, menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. 2.2 Menghargai semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dalam kehidupan bermasyarakat sebagai mana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat mendeklarasi Sumpah Pemuda tahun 1928. 3.6 Memahami makna keberagaman
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4.6 menyaji hasil telaah tentang kerjasama dan masyarakat yang beragam dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagian D, indikator. Yang pertama, mendeskripsikan makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Kedua, mendeskripsikan semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai bentuk kerjasama masyarakat yang beragam dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, mengidentifikasi perilaku menghargai semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai bentuk kerjasama dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Keempat, menunjukkan keterampilan mengamati tentang kerjasama dalam masyarakat beragam dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, menunjukkan keterampilan menanya tentang kerjasama dalam masyarakat yang beragam dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bagian nomor 6, menyusun laporan hasil telaah tentang kerjasama dalam masyarakat yang beragam dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh, menyajikan laporan hasil tentang kerjasama dalam masyarakat yang beragam dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bagian E, materi pembelajaran. 1. Sejarah perumusan Sumpah Pemuda. Kedua, sikap, semangat, dan komitmen dalam Sumpah Pemuda. Ketiga, makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Yang berikutnya bagian F, pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan ilmiah. 2, strategi, project-based learning. Ketiga, metode, mengerjakan tugas secara pribadi. Bagian G, kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini dibuat dalam tabel yang isinya yaitu tahapan, langkah kegiatan pembelajaran, alokasi waktu. Tahapan yang pendahuluan. Kegiatan pembelajaran. 1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan, kerapian kelas, kesiapan buku, tulis sumber belajar. Secara khusus meminta peserta didik membuka buku teks yang membuat materi tentang memahami semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa. Alokasi 15 menit. Yang kedua, memberi motivasi dengan menunjukkan salah satu peserta didik untuk maju ke depan, mengumandangkan Sumpah Pemuda diikuti oleh peserta didik yang lain. Ketiga, guru melakukan persepsi melalui tanya jawab mengenai Sumpah Pemuda. Keempat, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 5, guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran. Sekarang masuk pada bagian inti, yaitu mengamati. 6, guru menjelaskan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik. Ketujuh, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai jumlah anggota yang seimbang. Kedelapan, guru meminta peserta didik memahami tentang peristiwa Sumpah Pemuda dari literatur buku. Waktu 75 menit. Menanya. Berikutnya itu menanya. 9, guru meminta peserta didik secara kelompok mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui tentang Sumpah Pemuda. Ke-10, guru membimbing pertanyaan peserta sesuai tujuan pembelajaran. Yang berikutnya yaitu mengumpulkan informasi. Guru membimbing peserta didik secara kelompok untuk mencari informasi yang berhubungan dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda. 12, guru memfasilitasi peserta didik dengan sumber lain seperti buku, penunjang, dan alat internet. Yang berikutnya, guru juga dapat menjadi narasumber atas pertanyaan peserta didik. Yang bagian berikutnya yaitu mengasosiasi.
14. Guru membimbing kelompok untuk menentukan perilaku yang mencerminkan sikap sesuai dengan nilai Sumpah Pemuda. Berikutnya mengomunikasi. Bagian nomor 15. Guru membimbing peserta didik menyusun laporan hasil telaah tentang perilaku yang mencerminkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda sesuai dengan tabel yang telah disediakan. 16. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di depan kelas secara bergantian. Nah, masuk bagian penutup, yaitu guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Ke-18. Guru melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa yang manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan. Yang nomor 19. Guru melakukan tes secara tertulis atau lisan untuk menilai pengetahuan peserta didik. 20. Guru menjelaskan kegiatan minggu berikutnya untuk memberikan tugas membaca materi yang akan dipelajarinya. Waktu 15 menit. Bagian H, media, alat dan sumber belajar. Media, PowerPoint, naskah teks Sumpah Pemuda. Alat, laptop, kertas, spidol, pulpen. Sumber belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewargaan. Buku Guru, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Berikutnya yaitu penilaian. 2. Sikap. Bagian nomor 3, pengetahuan. 4. Keterampilan. Baik, itu saja pembahasan dalam pembuatan atau dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Semoga bermanfaat.